Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, ketemu lagi dengan Bu Isna. Bersama Bu Isna, matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi pemfaktoran, kita review kembali tentang bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A adalah koefisien dari X pangkat 2, B adalah koefisien dari X, dan C adalah sebuah konstanta. Sebagai contoh, X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kita bisa tentukan nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan 16. Kemudian contoh kedua, misalkan 2X berpangkat 2 dikurang 3X dikurang 9 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan minus 3, dan C sama dengan minus 9. Selanjutnya kita ke pemfaktoran bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, pemfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini ada banyak macam. Yang pertama, kita cari dulu untuk A, B, dan C-nya yang lengkap. Jadi nilai A, B, C-nya lengkap. Nah, sebagai contoh, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita akan faktorkan. Karena X kuadrat berarti kita tuliskan di sini X dan di sini X sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan. A-nya 1 berarti kita kalikan ke belakang ke nilai C. Berarti 1 dikali 6 itu hasilnya 6. Selanjutnya kita data perkalian yang menghasilkan 6, yaitu 1 dikali 6 dengan 2 dikali 3. Itu saja ya. Selanjutnya kita perhatikan nilai C di sini adalah plus 6. Ini adalah jumlah. Nah, untuk jumlah kita cari perkalian yang hasilnya 6 dan jumlahnya itu adalah 5. Jadi yang jumlahnya 5 tiada lain adalah 2 dengan 3. Nah, terlebih tepatnya karena di sini positif berarti dua-duanya positif. Selanjutnya kita masukkan ke bentuk ini, berarti plus 2 plus 2 plus 3. Selanjutnya untuk perkalian X tambah 2 X tambah 3 sama dengan 0, kita cari nilai X nya. Ini artinya X plus 2 nya yang sama dengan 0 atau X plus 3 nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 2 atau X-nya sama dengan minus 3. Nah, inilah akar-akarnya untuk X pertama dan X yang kedua. Selanjutnya untuk contoh kedua, misalkan X pangkat 2 min 4X min 12 sama dengan 0. Kita akan faktorkan, berarti di sini X sama dengan 0.
Selanjutnya kita cari perkalian 1 dengan 12. 1 dikali 12 itu 12. Kita data perkalian yang menghasilkan 12, yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini. Nilai C-nya adalah negatif, artinya selisih. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 4. Jadi kita cari perkalian yang hasilnya 12 ini, selisihnya 4, yaitu 2 dengan 6. Lebih tepatnya, karena di sini negatif, berarti 6-nya negatif dan plus 2-nya yang positif. 2 dikali min 6 itu hasilnya min 12, dan 2 dikurang 6 hasilnya min 4. Selanjutnya kita pindahkan plus 2, kemudian minus 6. Berarti X plus 2-nya bisa saja 0 atau X min 6-nya yang 0. Berarti X-nya sama dengan minus 2 atau X-nya sama dengan 6. Jadi akar-akarnya, akar yang pertama itu minus 2 atau akar yang kedua adalah plus 6. Nah, yang tadi yang kita selesaikan untuk A-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana jika A-nya lebih besar dari 1? Sebagai contoh, 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini A-nya sama dengan 2. Caranya, karena di sini adalah 2x pangkat 2, berarti faktornya 2x sama dengan 0. Selanjutnya, cara yang sama kita kalikan 2 dikali 12, itu hasilnya 24. Selanjutnya kita data perkalian yang hasilnya 24, yaitu 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Nah, sekarang kita perhatikan. Nilai C-nya adalah negatif, artinya ini adalah selisih. Jadi nanti kita cari selisihnya adalah 5. Nah, selisihnya yang 5 di antara yang 4 ini hanya 3 dengan 8. Nah, lebih tepatnya karena di sini plus 5, berarti yang negatif adalah minus 3 dan 8 positif. 8 dikurang 3 itu plus 5. Selanjutnya kita pindahkan minus 3 plus 8. Nah, karena di sini modelnya A-nya 2, berarti kita bagi dengan 2. Nah, di antara dua suku ini yang bisa dibagi 2 hanya 2x ditambah 8. Berarti yang tetap adalah 2x dikurang 3, kemudian 2x tambah 8 kita bagi dengan 2. Masing-masing kita bagi, 2x dibagi 2 itu hasilnya x, ditambah 8 dibagi 2 itu 4 sama dengan 0. Nah, cara yang sama kita dapatkan nilai x-nya itu sama dengan, jadi 2x dikurang 3 sama dengan 0, atau x plus 4-nya yang sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 3 per 2, kemudian x-nya ini adalah min 4. Berarti untuk akar yang pertama adalah 3 per 2, dan akar yang kedua adalah minus 4.
Selanjutnya, bagaimana jika salah satu dari A, B, atau C yang tidak ada? Misalkan yang 0 adalah nilai C-nya. Jadi, C-nya sama dengan 0. Berarti modelnya adalah AX kuadrat ditambah BX. Sebagai contoh, misalkan 2X kuadrat ditambah dengan 10X sama dengan 0. Nah, kita cari form faktorannya. Caranya, cari pembagi yang sama. Nah, pembagi yang sama untuk 2 dengan 10 yaitu 2. Jadi masing-masing bisa dibagi dengan 2. Berarti di sini 2, di sini juga 2. Kemudian masing-masing juga bisa dibagi dengan X, berarti X, X. Nah, sekarang 2X pangkat 2 itu sama dengan 2X dikali X. Kemudian 10X tiada lain adalah 2X dikali dengan 5. Nah, sebagai catatan, berarti pembagi yang sama merupakan faktor. Jadi, pembagi yang sama adalah faktor. Nah, pembagi yang sama di sini adalah 2X. Berarti kita keluarkan pembagi yang sama. Kita keluarkan faktornya. Berarti 2X dalam kurung X plus 5 itu sama dengan 0. Nah, sekarang artinya apa? Faktornya bisa saja 2X sama dengan 0 atau X plus 5 yang sama dengan 0. Berarti faktor yang pertama adalah 0 dibagi 2. Berarti faktor yang pertama adalah 0, atau faktor yang kedua X plus 5 sama dengan 0 itu sama dengan minus 5. Model selanjutnya, bagaimana jika B-nya yang 0? Berarti modelnya adalah AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Berarti untuk B-nya sama dengan 0, sebagai contoh X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan model seperti ini, kita ingat kembali A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, faktornya adalah A plus B atau A minus B. Berarti AB-nya dijumlahkan atau AB-nya dikurangkan. Nah, kita lihat di sini. X kuadrat min 16 sama dengan 0 itu adalah X kuadrat kurang 4 kuadrat. Berarti A-nya adalah X dan B-nya adalah 4. Kita masukkan, berarti modelnya X dan 4-nya kita jumlahkan, X plus 4, atau X dan 4-nya kita kurangkan, jadi X min 4 sama dengan 0. Nah, kita bisa tentukan akar-akarnya. Untuk akar yang pertama, X plus 4 itu adalah X min 4. Kemudian akar yang kedua adalah X plus 4.